Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadhani dari kelas Penjaskes Rekha angkatan 2018 dengan NIM 183104216. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sosiologi olahraga dan akan membawakan 4 materi, yaitu ruang lingkup olahraga, ruang lingkup sosiologi, posisi olahraga dalam kajian sosiologi, dan juga pengertian sosiologi olahraga. Baik, kita masuk kepada ruang lingkup olahraga, yaitu materi yang pertama. Di dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan, dijelaskan juga mengenai bentuk-bentuk olahraga, yaitu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga amatir, olahraga profesional, dan juga olahraga penyandang cacat atau disabilitas. Nah, di dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, pada pasal 17, 18, 19, dan juga 20, dijelaskan juga mengenai ruang lingkup olahraga, yaitu olahraga pendidikan. Olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai proses pendidikan yang dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun non-formal melalui kegiatan intrakurikuler dan juga ekstrakurikuler. Nah, yang kedua adalah olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan juga kebugaran yang dapat dilakukan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau juga organisasi olahraga. Yang ketiga adalah olahraga prestasi. Olahraga prestasi dimaksud sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa yang dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat. Olahraga pendidikan menurut pasal 18 memiliki 8 pasal. Salah satunya adalah olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai proses pendidikan dan olahraga rekreasi menurut pasal 19 memiliki 5 pasal. Salah satunya adalah olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan juga kebugaran. Nah, olahraga prestasi menurut pasal 20 memiliki 4 pasal, yaitu salah satunya adalah olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan didukung oleh ilmu pengetahuan dan juga teknologi kebugaran olahraga. Nah, pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan juga mengendalikan kegiatan olahraga prestasi. Untuk memajukan olahraga prestasi, pemerintah daerah ataupun pusat dan juga masyarakat dapat mengembangkan dengan 7 cara. Ada 7 cara yang dapat dilakukan, yaitu perkumpulan olahraga, pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, sentra pembinaan olahraga prestasi, pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan, prasarana dan sarana olahraga prestasi, sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga, dan sistem informasi keolahragaan, dan melakukan uji coba kemampuan prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir adalah untuk keselamatan dan kesehatan olahragawan pada tiap penyelenggaraan
wajib menyediakan tenaga medis dan paramedis sesuai dengan teknis penyelenggaraan olahraga prestasi. Baik, kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu ruang lingkup sosiologi. Pengertian sosiologi berasal dari bahasa Latin socius yang artinya kawan dan logos yang artinya ilmu, sehingga dapat diartikan bahwa sosiologi adalah pengetahuan tentang pertemanan atau perkawanan. Pengertian pertemanan ini selanjutnya diperluas cakupannya menjadi sekelompok manusia yang hidup bersama dalam sebuah tempat. Istilah sosiologi pertama kali dikemukakan oleh Auguste Comte dalam bukunya yang berjudul Cours de la Philosophie Positive. Menurut Comte, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Dan juga ada beberapa ahli yang mengutarakan pendapatnya mengenai pengetahuan sosiologi. Berikut pengertian sosiologi menurut beberapa ahli. Salah satunya yaitu menurut Soejono, sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian dan pencarian kehidupan kelompok dan produk yang dihasilkan dari kehidupan kelompok itu. Ada 6 ahli yang berpendapat tentang pengertian sosiologi. Yaitu salah satunya tadi yang saya sebutkan adalah Sujono, Alan Johnson, William Botman, Sulaiman, dan menurut Putrim A. Sorokin. Role lingkup sosiologi. Sosiologi mempelajari struktur sosial yang meliputi perubahan sosial. Ruang lingkup sosiologi lebih luas dari kebanyakan ilmu sosial lainnya yang mencakup hubungan individu atau kelompok masyarakat, karena dasar penelitian sosiologi merupakan penggabungan data dari berbagai ilmu pengetahuan. Maka ruang lingkup kajian sosiologi dapat dijadikan 3 poin sebagai berikut, yaitu ekonomi beserta kegiatan usaha secara prinsipil yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan pemakaian sumber-sumber kekayaan lainnya. Persoalan sejarah yaitu berhubungan dengan catatan kronologis, contohnya usaha kegiatan manusia beserta prestasi yang dicatat dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah masalah manajemen, yaitu pihak-pihak yang membuat kajian berkaitan dengan apa yang dialami warganya. Nah, menurut Suekanto, ruang lingkup sosiologi dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu sosiologi umum dan khusus. Sosiologi umum mempelajari dan menyelidiki tingkah laku manusia pada umumnya dan mengadakan hubungan masyarakat. Sosiologi khusus mempelajari dan menyelidiki bermacam-macam sektor kehidupan bermasyarakat dari satu segi kehidupan tertentu. Contoh sosiologi menurut Suekanto, sosial pendidikan membahas hubungan gejala kemasyarakatan dengan pendidikan. Ada 7 poin. Contoh sosial khusus menurut Suekanto.
Selanjutnya kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu posisi olahraga dalam kajian sosiologi kedudukan sosial olahraga. Kajian olahraga terhadap ilmu olahraga diawali dengan keterlibatan sosiologi sebagai salah satu ilmu yang digunakan untuk mengkaji fenomena olahraga. Olahraga tidak hanya dilakukan untuk tujuan kebugaran dan juga kesehatan, tapi juga menjangkau aspek politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya. Oleh karenanya, pemecahan masalah dalam olahraga dilakukan dengan pendekatan interdisiplin, yang salah satunya disiplin ilmu yang dimanfaatkan adalah sosiologi. Sosiologi secara umum sudah dikenal sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara bersosialisasi, berinteraksi, dan juga berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan keluarga, pergaulan, ataupun dalam masyarakat umum. Definisi sosiologi. Yang pertama itu adalah sosial. Sosial dapat berarti kemasyarakatan. Struktur sosial menurut derajat kelas sosial dalam masyarakat mulai terendah sampai yang tertinggi. Contoh kasta. Yang kedua adalah sosialisasi. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok ataupun masyarakat. Tipe sosialisasi. Perbedaan standar dan nilai pun tidak terlepas dari tipe sosialisasi yang ada. Ada dua tipe sosialisasi, yaitu formal dan juga informal. Sosialisasi tipe ini, yaitu formal, terjadi melalui lembaga-lembaga berwenang menurut ketentuan yang berlaku dalam negara, seperti pendidikan di sekolah dan juga pendidikan militer. Yang kedua adalah informal. Sosialisasi tipe ini terdapat dari masyarakat dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan seperti antara teman, sahabat, sesama anggota klub, dan kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Proses sosial. Ada agen sosial, situasi sosial, dan juga karakteristik personal. Menurut Charles H. Coley lebih menekankan peran interaksi dalam teorinya. Menurut dia, konsep diri seseorang berkembang melalui interaksi dengan orang lain. Sesuatu yang kemudian disebut looking glass self terbentuk melalui 3 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kita membayangkan bagaimana kita di mata orang lain. Yang kedua, kita membayangkan bagaimana orang lain menilai kita. Yang ketiga, bagaimana perasaan kita sebagai akibat dari penilaian tersebut. Ketiga tahapan di atas berkaitan erat dengan labeling, di mana seorang akan berusaha memainkan peran sosial sesuai dengan apa penilaian orang terhadapnya. Pengertian sosiologi. Baik, kita masuk kepada materi yang terakhir, yaitu adalah pengertian sosiologi olahraga. Sosiologi olahraga merupakan sosiologi terapan yang dikenakan pada olahraga, sehingga dapat dikatakan sebagai sosiologi khusus yang berusaha menaruh perhatian pada permasalahan olahraga. Latar belakang munculnya kajian sosiologi olahraga
Ini dapat dikaji dari fenomena yang ada di dalam dunia keolahragaan, yaitu pertama, ilmu keolahragaan menggunakan pendekatan interdisiplin dan cross-disiplin dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Telah diyakini dan diakui kebenarannya suatu teori yang menyatakan sport is reflect the social condition atau sport is mirror of society. Kajian terhadapnya dilakukan dalam frekuensi atau intensitas yang tinggi, baik secara makro maupun mikro. Secara makro, kajian ilmu olahraga difokuskan pada upaya-upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas teori dan hukum pendukung ilmu olahraga. Secara makro, kajian ilmu olahraga diarahkan pada aspek fungsional kegiatan olahraga bagi siapapun yang terlibat langsung maupun tidak langsung, seperti pelaku atlet, penikmat atau penonton, pemerintah, pembisnis, dan sebagainya. Olahraga yang hampir selalu terbentuk permainan yang menarik telah dikaji keberadaan sejak dulu. Kajian sosiologi olahraga sangat luas. Mengingat hal itu, para ahli terkait berupaya mencari batasan-batasan bidang kajian yang relevan. Misalnya, Heisman menyatakan bagian dari teori sosiologi yang dimasukkan dalam ilmu olahraga meliputi sistem sosial dan juga masalah figur sosial, seperti figur olahraga, pembina, yang berkaitan dengan usia, pendidikan, pengalaman, dan sebagainya. Plessner dalam studi sosiologi olahraga menekankan pentingnya perhatian yang harus diarahkan pada pengembangan olahraga dalam kehidupan industri modern dan juga mengkaji teori wanita dan olahraga. Partisipasi wanita dalam bidang olahraga sudah dimulai sejak 70 tahun. Dalam perubahan tersebut terjadi cukup drastis. Ada beberapa alasan mengemuka, antara lain adanya perubahan yang terjadi berkaitan dengan nilai sosial yang terjadi pada masyarakat. Perubahan tersebut yakni berkaitan dengan peningkatan kesempatan baru, kebijakan pemerintah, aktivitas wanita, kesehatan dan kebugaran jasmani, pemberian penghargaan dan publisitas terhadap atlet dan wanita. Nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari, olahraga sering disikapi sebagai media hiburan. Yang kedua adalah fair play olahraga dengan segala aspek dalam dimensinya, lebih-lebih mengandung unsur pertandingan dan kompetisi. Yang ketiga adalah kontrol sosial, penyelesaian dan kemampuan prediksi. Yang keempat adalah sosialisasi, membangun perilaku dan nilai-nilai bersama yang sesuai. Yang kelima, perubahan sosial. Keenam, kesadaran pola tingkah laku yang benar. Yang ketujuh adalah keberhasilan. Cara mencapainya dengan turut aktif dan meningkatkan sebagai penikmat. Dan hanya itu yang dapat saya paparkan dari 4 materi yang saya bawakan tadi, dan sekaligus penyelesaian tugas perdana pada mata kuliah sosiologi olahraga. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.